Hai, sahabat Motivi, ketemu lagi di Sinau bareng Motivi, jendela informasi dan edukasi. Hari ini kita belajar IPA kelas 4 ya. Yuk kita mulai sinau bareng kita. Pertama, kita belajar mengenai hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Lihat gambar burung di samping sahabat. Bagian dan fungsi masing-masing bagian tubuh burung bermacam-macam sahabat. Misalkan ekor untuk menjaga keseimbangan tubuh saat terbang, paruh untuk makan, kaki untuk bertengger di pohon, sayap untuk terbang, bulu berguna untuk menutupi tubuh dan menghangatkan tubuh, dan cakar untuk menyerang mangsa sahabat. Bentuk dan kaki burung berbeda-beda sesuai dengan makanannya ya sahabat. Selanjutnya kita ke bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar berfungsi membentuk jangkar agar pohon tidak roboh, menyerap air dan mineral, dan menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsi mengedarkan air dan zat makanan dari akar menuju daun. Daun berfungsi untuk bernafas, tempat menguapkan air, dan tempat proses fotosintesis. Tahu kan fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun dengan bantuan dari klorofil dan sinar matahari. Selanjutnya, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, serta buah sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Kita latihan soal yuk sahabat. Lihat, ada gambar burung di samping ya sahabat. Kira-kira bagian untuk terbang ditunjukkan nomor berapa ya sahabat? Tepat sekali sahabat. Pada bagian 3 ya, karena sayap digunakan untuk terbang. Kita coba lagi untuk soalnya sahabat. Kira-kira akar berfungsi untuk apa ya sahabat? Tepat sekali, akar untuk menyerap makanan, karena fungsi akar adalah membentuk jangkar agar pohon tidak roboh, menyerap air dan mineral, dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya kita mengenal energi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi loh sahabat. Manfaat energi matahari antara lain untuk mengeringkan baju, menjemur ikan dan hasil pertanian, serta membuat garam dan lain-lain. Selain energi matahari, ada juga energi angin yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah sahabat. Air merupakan salah satu sumber energi. Air dimanfaatkan sebagai sarana irigasi, pengairan, memasak, mencuci, sumber energi listrik. Sahabat tahu kan pembangkit listrik tenaga air? Energi alternatif digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tersedia di alam, misalnya minyak bumi dan bahan bakar fosil. Manfaat dari penggunaan energi alternatif, karena yang dihasilkan dari energi ini cukup besar dan tidak akan habis dalam waktu dekat. Contoh energi alternatif antara lain energi air, energi angin, energi matahari, energi panas bumi atau geotermal, energi biomasa atau bahan organik limbah pertanian. Kalau perubahan energi sahabat, energi listrik menjadi energi panas itu contohnya pada penggunaan oven, setrika, microwave atau magicom. Dan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan lain-lain. Sedangkan energi cahaya menjadi listrik, misalnya pada teknologi panel surya sahabat. Sedangkan energi kimia menjadi panas, contohnya adalah makanan. Energi listrik menjadi cahaya, contohnya adalah lampu. Energi listrik menjadi kimia adalah pengisi daya batu baterai, pengisi aki atau akumulator. Sekarang kita ke adaptasi makhluk hidup sahabat. Apa sih adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri pada makhluk hidup terhadap lingkungannya sahabat. Contohnya, misalkan pada bunglon namanya adalah mimikri, cicak adalah autotomi, belalang sembah namanya kamuflase, walang sangit mengeluarkan bau yang menyengat untuk menjauhkan musuh-musuhnya. Pada cumi-cumi mengeluarkan cairan sahabat, dan terenggiling menggelinding.
Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Contoh benda yang memantulkan bunyi: seng, kaca, dinding kayu, dinding batu, besi, keramik, beton, dan lain-lain. Pemantulan bunyi itu meliputi beberapa bagian, sahabat. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Bunyi pantul adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sekarang kita ke indera pendengaran ya sahabat. Fungsi-fungsi bagian telinga. Yang pertama, ke telinga bagian luar. Perhatikan gambarnya ya sahabat. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terdiri beberapa bagian sahabat. Yang pertama adalah daun telinga yang berguna untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Sedangkan liang telinga itu sendiri meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga sahabat. Bagian yang kedua adalah telinga bagian tengah. Fungsi telinga bagian tengah ini untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah gendang telinga, yaitu mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian tulang pendengaran atau martir ada landasan dan juga sangudi yang berguna untuk memperkuat dan menghantar getaran ke seluruh telinga dengan lebih dalam. Selanjutnya ada saluran eutasius, yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Selanjutnya adalah telinga dalam. Telinga dalam adalah untuk mengubah getaran telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak sahabat. Telinga dalam ini ada beberapa struktur. 3 saluran setengah lingkaran itu menjaga untuk keseimbangan tubuh. Sedangkan tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah sifut. Sedangkan rumah sifut atau koklea mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Sekarang kita ke sifat cahaya dan indera penglihatan ya sahabat. Sahabat ingatkan bahwa sifat cahaya itu adalah merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan diuraikan. Sobat pernah mendengar depresi cahaya? Ya, depresi cahaya itu adalah peristiwa penguraian cahaya putih menjadi beberapa warna. Sekarang kita ke indera penglihatannya ya sahabat. Indera penglihatan manusia atau mata itu terdiri dari beberapa bagian sahabat. Yang pertama adalah kornea mata untuk melindungi mata bagian dalam. Iris untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil untuk tempat masuknya cahaya. Lensa mata dapat berakomodasi dan retina tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke saraf. Sekarang kita ke cermin sahabat. Cermin ada beberapa. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Mempunyai manfaat masing-masing ya sahabat. Cermin datar dimanfaatkan untuk berkaca sehari-hari maupun merupakan komponen dari periskop. Cermin cekung terdapat pada lekukan sendok makan. Cermin cembung bermanfaat untuk kaca spion kendaraan dan cermin pada persimpangan jalan. Sekarang kita ke upaya pelestarian sumber daya alam. Apa saja yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan reboisasi ya sahabat, atau penanaman kembali pohon yang ditebang. Penebangan pohon dengan sistem tebang pilih untuk mencegah penggundulan hutan. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, pembuatan seketan, dan penanaman dengan sistem tumpang sari. Melindungi hewan dari perburuan liar, serta melestarikan hewan langka dengan pembuatan suaka marga satwa atau taman nasional. Demikian sahabat materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya sahabat di materi selanjutnya. Tetap bersama Mod TV, jendela informasi dan edukasi. Sampai jumpa lagi sahabat. Terima kasih.